bagaimana kabar Anda semuanya? Semoga tetap selalu sehat dan bersemangat ya. Senang sekali rasanya saya Ina Rosalin kali ini menjumpai Anda dan sekarang saya berada di lingkungan kantor BTV. Ya, itu untuk mencari inspirasi lah ya. Kira-kira apa saja sih prestasi-prestasi yang telah ditorehkan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun kepemimpinannya? Pastinya hanya di program Indonesia Baru, Indonesia Maju. Selama 10 tahun kepemerintahannya sebagai presiden, Jokowi terus meningkatkan konektivitas antar wilayah di seluruh Indonesia. Berhubung Indonesia ini merupakan negara kepulauan, jadi wajar saja ya jika konektivitas antar wilayah itu sangatlah penting, seperti jembatan udara dan juga transportasi yang canggih. Lantas seperti apakah terobosan atau konektivitas yang dimaksud? Ini dia. Konektivitas itu diperlukan antara kota, antar kabupaten, antar provinsi. Sehingga mobilitas orang, mobilitas barang itu menjadi semakin cepat. Agar Bapak, Ibu, dan Saudara tahu, biaya logistik kita itu mahal sekali. Biaya transportasi kita Indonesia itu mahal sekali. Untuk mengatasi disparitas harga berbagai macam kebutuhan masyarakat di Indonesia, Presiden Jokowi menemukan solusi jitu yang positif, yakni membangun jembatan udara. Ngomong-ngomong, pemirsa ada yang tahu nggak apa sih jembatan udara itu? Bingung? Aku kasih tahu ya. Jembatan udara merupakan pelaksanaan angkutan udara kargo dari bandara ke bandara lainnya di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan atau disebut 3TP. Dan perlu pemirsa ketahui nih, program jembatan udara ini terdiri dari angkutan udara perintis kargo yang melayani rute penerbangan dari wilayah kabupaten ke wilayah distrik. Sejak 2016 di masa pemerintahan Presiden Jokowi, pembangunan bandara terus dikembangkan agar konektivitas antar wilayah terhubung dengan baik dan dapat memperpendek jarak dan waktu. Dengan adanya jembatan udara, diharapkan dapat menggerakkan ekonomi di setiap daerah, terutama daerah 3TP, di mana dalam perkembangannya, jembatan udara dapat terintegrasi dengan beberapa pelabuhan yang terkoneksi dengan tol laut. Yang mempersatukan kita adalah konektivitas. Apabila tersambung antar provinsi, antar kabupaten, antar kota di seluruh Indonesia. Bahwa pembangunan sekarang harus dari pinggir menuju ke tengah. Bukan Jawa sentris lagi. Harus Indonesia sentris. Titik-titik yang belum tersambungkan harus disambungkan. Itulah yang namanya konektivitas. Sehingga hubungannya bukan antara hubungan masalah transportasi, tapi hubungan antara saudara dengan saudaranya akan lebih dekat. Tapi juga dari sisi fungsi ekonomi, bahwa adanya bandara ini akan mempercepat itu ya. Untuk memaksimalkan pelayanan publik, terutama daerah 3TP, Presiden Jokowi meminta jumlah penerbangan ditambah dan runway bandara diperlebar serta diperpanjang. Dalam periode 2014 hingga 2024, ditargetkan terdapat 25 bandara dibangun sehingga pembangunan di seluruh wilayah Indonesia terbuka aksesnya. Kesempatan yang baik ini dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan jalan tol Semarang-Demak, seksi Sayung-Demak. Yang menjadi perhatian Presiden Jokowi selama 10 tahun memimpin negeri, tak hanya persoalan daerah terpencil saja pemirsa. Jalan tol Semarang-Demak dibangun di era kepemimpinannya untuk mengurai kemacetan dan meningkatkan konektivitas arus transportasi logistik di jalur Pantura Semarang-Demak-Surabaya yang nantinya akan terbentang sejauh 26,84 km.
Tol Semarang-Demak dibangun dengan anggaran biaya sebesar 5,9 triliun rupiah. Presiden Jokowi berpesan agar pemimpin daerah segera menyambungkan dan mengintegrasikan jalur tol dengan kawasan produksi, industri, pertanian, perkebunan, dan pariwisata agar manfaat dari pembangunan tol dapat dirasakan masyarakat secara langsung. Sehingga manfaat jalan tol betul-betul akan memberikan kecepatan, baik dalam transportasi logistik maupun dalam membawa produk-produk produksi dari pertanian, perkebunan, dan dari kawasan-kawasan industri yang kita miliki. Kecintaan Jokowi terhadap tanah air tidak diragukan lagi. Jalan tol Semarang-Demak yang dikebut pembangunannya dapat difungsikan sebagai tanggul laut, sehingga dapat mencegah terjadinya ancaman banjir rob akibat perubahan iklim. Saya juga sangat menghargai jalan tol Sayung Demak yang telah dibangun ini, karena yang kedua ini juga sekaligus sebagai tanggul laut. Sehingga rob yang ke depan menurut saya akan semakin jauh dan levelnya akan semakin tinggi masuk ke daratan, karena perubahan iklim itu sedikit bisa kita cegah dengan fungsi jalan tol sekaligus tanggul laut dari jalan yang telah dibangun ini. Dalam pembangunan tol Semarang-Demak ini ada yang unik loh pemirsa. Siapa yang menyangka jika tol yang dibangun di atas laut ini memanfaatkan tanaman bambu untuk pondasinya? Emang bisa ya? Konon katanya nih pemirsa, penggunaan bambu tersebut dapat memperkuat struktur yang berada di atasnya. Jadi, lapisan bambu setebal 17 lapis tersebut dapat meningkatkan daya dukung tanah dasar di lokasi konstruksi Jalan Tol Semarang-Demak. Patut diapresiasi ya karya anak bangsa ini, keren! Presiden Jokowi tercatat telah membangun 2.432 km jalan tol selama 10 tahun menjabat. Diketahui pembangunan jalan tol masih dilakukan di wilayah Pulau Jawa dan Sumatera. Kereta cepat Wush hadir di tengah masyarakat Indonesia sebagai simbol kemajuan inovasi teknologi transportasi modern tanah air. Kereta cepat Jakarta-Bandung yang diberi nama Wush oleh Presiden Jokowi menjadi layanan kereta cepat pertama di Indonesia bahkan Asia Tenggara. Dengan Wush, jarak antara Jakarta-Bandung dapat ditempuh kurang dari 1 jam saja. Coba bayangkan, waktu belum ada bus. Dari Jakarta ke Bandung melalui jalur darat menggunakan kendaraan umum atau pribadi bisa berjam-jam lamanya untuk menempuh jarak 142 km. Ayo, di sini siapa yang belum mencoba naik kereta cepat Wush? Buruan deh, kalian pasti nyaman dan bangga Indonesia memiliki kereta cepat seperti Wush. Tapi sebelum naik Wush, coba deh kita dengerin komentar mereka yang sudah terlebih dulu meluncur menggunakan Wush. Jangan iri ya. Jadi yang pertama tuh saya kan datang ke stasiun Padalarang. Nah yang pertama tuh saya lihat tuh ternyata stasiunnya tuh gede banget dan itu nyambung ke stasiun KA lokal. Dan yang paling pertama saya lihat itu ternyata keretanya itu gede banget. Beda dari kereta-kereta lokal lainnya dan bentukannya bagus banget gitu. Nah dari itu saya kan naik ke kereta. Oh ternyata jalan untuk masuk naik kereta ini juga luas. Di dalam itu untuk kabinnya sendiri dia bersih. Terus dari belakang kursinya atau ada mejanya, ada colokannya juga pakai USB. Terus benar-benar full dingin sih satu gerbong itu. Dengan kereta cepat Jakarta-Bandung ini, mobilitas orang dan barang bisa menjadi cepat dan meningkat, kemudian daya saing kita juga akan semakin kuat, kemudian ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru
di Jakarta ada, di Bandung ada, kemudian Kabupaten Bandung juga. Terciptanya kereta cepat Wush merupakan bentuk komitmen pemerintahan Presiden Jokowi dalam memodernisasi transportasi massal tanah air. 2 Oktober 2023 menjadi tonggak sejarah kemajuan transportasi massal dengan diresmikannya Wush oleh Presiden Jokowi. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kereta cepat Jakarta-Bandung, Wush, saya nyatakan dioperasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya menjadi harapan pemerintah dan banyak pihak dengan adanya Wush, konektivitas antar kota besar Jakarta-Bandung dapat meningkat karena bisa ditembus dengan kecepatan 350 km per jam. Rasanya berbagai inovasi di bidang transportasi publik terus tercetus di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Selain kereta cepat Wush, kini Indonesia dengan bangga memiliki MRT atau Mass Rapid Transit yang berarti moda raya terpadu. Lantas, bagaimana MRT ini beroperasi? MRT merupakan jenis transportasi umum berupa kereta bawah tanah dengan stasiun yang tersebar di bawah tanah pula. Dengan adanya MRT diharapkan dapat mengurai kemacetan di jalanan kota besar seperti Jakarta. Sejumlah warga Jakarta, terlebih pengguna transportasi umum, merasakan kebanggaan memiliki MRT yang diresmikan Presiden Jokowi pada 24 Maret 2019. Ini budaya baru, ini peradaban baru, inilah yang akan terus dikenalkan, disosialisasikan, sehingga masyarakat betul-betul tahu betul bagaimana MRT itu bergerak dari satu stasiun ke stasiun yang lain, dari titik satu ke titik yang lainnya. Ya. Tak terasa MRT sudah melayani warga Jakarta selama 5 tahun. Dan hingga saat ini sudah ada 13 stasiun MRT Jakarta yang melayani rute Lebak Bulus Bundaran HI. Kedepan akan ada stasiun-stasiun baru yang membentang lebih luas. Sejauh ini pembangunan MRT terdiri dari fase 2 dan 3. Jadi untuk fase 2A dari Bundaran HI menuju ke kota, dari target perencanaan 27%, sekarang sudah mencapai 28,4%. Lebih dari target, saya kira bagus. Ya, tadi melihat terowongannya dari sini sama HI sudah selesai. Bagus. Tinggal nanti teruskan ke yang fase 2B dari kota ke Ancol. Kira-kira kapan itu Pak? Dari kota ke Ancol Pak? Tepatnya. Berfungsi kita harapkan nanti di 2027. Kini pembangunan MRT terus dikebut pengerjaannya dan perkembangannya semakin pesat terlihat. Bagaimana kabar Anda semuanya? Semoga tetap selalu sehat dan bersemangat ya. Senang sekali rasanya saya Ina Rosalin kali ini menjumpai Anda dan sekarang saya berada di lingkungan kantor BTV. Ya, itu untuk mencari inspirasi lah ya. Kira-kira apa saja sih prestasi-prestasi yang telah ditorehkan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun kepemimpinannya? Pastinya hanya di program Indonesia Baru, Indonesia Maju. Selama 10 tahun kepemerintahannya sebagai Presiden, Jokowi terus meningkatkan konektivitas antar wilayah di seluruh Indonesia. Berhubung Indonesia ini merupakan negara kepulauan, jadi wajar saja ya jika konektivitas antar wilayah itu sangatlah penting.
seperti jembatan udara dan juga transportasi yang canggih. Lantas seperti apakah terobosan atau konektivitas yang dimaksud? Ini dia. Konektivitas itu diperlukan antara kota, antar kabupaten, antar provinsi. Sehingga mobilitas orang, mobilitas barang itu menjadi semakin cepat. Agar Bapak, Ibu, dan Saudara tahu, biaya logistik kita itu mahal sekali. Biaya transportasi kita Indonesia itu mahal sekali. Untuk mengatasi disparitas harga berbagai macam kebutuhan masyarakat di Indonesia, Presiden Jokowi menemukan solusi jitu yang positif, yakni membangun jembatan udara. Ngomong-ngomong, pemirsa ada yang tahu nggak apa sih jembatan udara itu? Bingung? Aku kasih tahu ya. Jembatan udara merupakan pelaksanaan angkutan udara kargo dari bandara ke bandara lainnya di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan atau disebut 3TP. Dan perlu pemirsa ketahui nih, program jembatan udara ini terdiri dari angkutan udara perintis kargo yang melayani rute penerbangan dari wilayah kabupaten ke wilayah distrik. Sejak 2016 di masa pemerintahan Presiden Jokowi, pembangunan bandara terus dikembangkan agar konektivitas antar wilayah terhubung dengan baik dan dapat memperpendek jarak dan waktu. Dengan adanya jembatan udara, diharapkan dapat menggerakkan ekonomi di setiap daerah, terutama daerah 3TP, di mana dalam perkembangannya, jembatan udara dapat terintegrasi dengan beberapa pelabuhan yang terkoneksi dengan tol laut. Yang mempersatukan kita adalah konektivitas. Apabila tersambung antar provinsi, antar kabupaten, antar kota di seluruh Indonesia. Bahwa pembangunan sekarang harus dari pinggir menuju ke tengah, bukan Jawa sentris lagi. Harus Indonesia sentris. Titik-titik yang belum tersambungkan harus disambungkan. Itulah yang namanya konektivitas. Sehingga hubungannya bukan antara hubungan masalah transportasi, tapi hubungan antara saudara dengan saudaranya akan lebih dekat. Tapi juga dari sisi fungsi ekonomi, bahwa adanya bandara ini akan mempercepat itu ya. Untuk memaksimalkan pelayanan publik, terutama daerah 3TP, Presiden Jokowi meminta jumlah penerbangan ditambah dan runway bandara diperlebar serta diperpanjang. Dalam periode 2014 hingga 2024, ditargetkan terdapat 25 bandara dibangun sehingga pembangunan di seluruh wilayah Indonesia terbuka aksesnya. Dalam kesempatan yang baik ini dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan jalan tol Semarang-Demak, seksi Sayung-Demak. Yang menjadi perhatian Presiden Jokowi selama 10 tahun memimpin negeri, tak hanya persoalan daerah terpencil saja pemirsa. Jalan tol Semarang-Demak dibangun di era kepemimpinannya untuk mengurai kemacetan dan meningkatkan konektivitas arus transportasi logistik di jalur Pantura Semarang-Demak-Surabaya, yang nantinya akan terbentang sejauh 26,84 km. Tol Semarang-Demak dibangun dengan anggaran biaya sebesar 5,9 triliun rupiah. Presiden Jokowi berpesan agar pemimpin daerah segera menyambungkan dan mengintegrasikan jalur tol dengan kawasan produksi, industri, pertanian, perkebunan, dan pariwisata, agar manfaat dari pembangunan tol dapat dirasakan masyarakat secara langsung. Sehingga manfaat jalan tol betul-betul akan memberikan kecepatan, baik dalam transportasi logistik maupun dalam membawa produk-produk produksi dari pertanian, perkebunan, dan dari kawasan-kawasan industri yang kita miliki.
Kecintaan Jokowi terhadap tanah air tidak diragukan lagi. Jalan tol Semarang-Demak yang dikebut pembangunannya dapat difungsikan sebagai tanggul laut, sehingga dapat mencegah terjadinya ancaman banjir rob akibat perubahan iklim. Saya juga sangat menghargai jalan tol Sayung Demak yang telah dibangun ini, karena yang kedua ini juga sekaligus sebagai tanggul laut. Sehingga rob yang ke depan menurut saya akan semakin jauh dan levelnya akan semakin tinggi masuk ke daratan, karena perubahan iklim itu sedikit bisa kita cegah dengan fungsi jalan tol sekaligus tanggul laut dari jalan yang telah dibangun ini. Dalam pembangunan tol Semarang-Demak ini ada yang unik loh pemirsa. Siapa yang menyangka jika tol yang dibangun di atas laut ini memanfaatkan tanaman bambu untuk pondasinya? Emang bisa ya? Konon katanya nih pemirsa, penggunaan bambu tersebut dapat memperkuat struktur yang berada di atasnya. Jadi, lapisan bambu setebal 17 lapis tersebut dapat meningkatkan daya dukung tanah dasar di lokasi konstruksi Jalan Tol Semarang-Demak. Patut diapresiasi ya karya anak bangsa ini, keren! Presiden Jokowi tercatat telah membangun 2.432 km jalan tol selama 10 tahun menjabat. Diketahui pembangunan jalan tol masih dilakukan di wilayah Pulau Jawa dan Sumatera.